La ilaha illallah Allahu akbar Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Prasama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Para bapak jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebelum acara dimulai ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa di Masjid Prasama ini telah diadakan majelis taklim, programnya setiap malam Jumat ya. Itu bisa berubah mungkin karena kita hidup bermasyarakat, mungkin di jamaah ada yang jamaah tahlil, mungkin ada tetangga kita yang hajatan, mungkin itu bisa libur ya. Tapi programnya setiap malam Jumat itu ada majelis taklim yang akan diasuh oleh, yang sudah diasuh oleh Gus Ibadur Rahman saking Nasruddin ya. Pun dimulai malam Jumat ingkang kapungker. Terus pengumuman yang kedua, insya Allah dan mudah-mudahan bahwa hari Jumat depan masjid kita ini sudah bisa dipakai untuk sholat Jumat, mudah-mudahan ya. Untuk pengumuman yang ketiga, yaitu pada pagi hari ini ada seekor kambing kurban dari keluarga Pak Taat ya. Dan imam dan khotib sholat Id pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Ustaz Tommy makin bilalipun Derek Hamzah. Makaten pengumuman saya kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana ittiba'il hawa. Walakal hamdu walakal syukru walakal thana'u ya dzal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan wa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
pagi ini kita berkumpul menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Kita bertakbir bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Besar dan Maha segalanya. Di saat yang sama ada sekitar jutaan kaum muslimin berkumpul di tanah suci, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji. Ratusan ribu di antaranya adalah jemaah dari tanah air tercinta Indonesia. Masih banyak kaum muslimin yang mengantri untuk bisa berangkat haji. Masih banyak kaum muslimin yang menunggu giliran untuk berangkat haji. Tidak lupa dan tidak lagi adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita belum ditakdirkan untuk berangkat haji, kita masih bisa meraup pahala-pahala seperti pahala ibadah haji yang jarang sekali kita ketahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pahala yang pahalanya besar, yang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, pahalanya hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan orang yang melaksanakan haji. Pertama adalah berbakti pada kedua orang tua. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Inni astahil jihad wala aqdir alaihi." Saya ingin jihad wahai Kanjeng Nabi, tapi saya tidak bisa. Tapi saya tidak ditakdirkan. Kemudian Nabi bertanya, "Hal baqiya min walidayka ahadun?" Apakah salah satu kedua orang tuamu masih ada, atau bahkan kedua-duanya masih ada? Orang laki-laki itu menjawab, "Qala ummi." Iya, ibu saya masih ada. Kemudian Nabi menjawab, bertanya lagi atau berdawuh lagi, "Qala fa'abdillah fi birrihima." Bertawakallah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibunya. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau kamu melakukan berbakti kepada kedua orang tuamu atau kepada orang tuamu yang masih ada, fa anta hajjun, maka kamu mendapatkan status orang yang haji. Wa mu'tamirun, dan orang yang berstatus melakukan umroh. Wa mujahidun, dan orang yang berstatus melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan yang kedua yaitu menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ada suatu hadis yang diceritakan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah, beliau adalah sahabatnya Kanjeng Nabi. Man masaila sholatin maktubatin fil jamaah. Barang siapa yang berjalan menuju sholat berjamaah, di mana fil jamaah, di jamaah dengan cara berjamaah, fayyakal hajjati, maka sama saja dengan melaksanakan haji, hajjati. Wa man masaila sholatin tatawwu, barang siapa yang sholat berjalan menuju sholat sunnah, fayyaka umratin nafilah, maka dia sama saja melakukan umroh yang sunnah. Yang ketiga yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat duha, lahu ka'ajri hajjatin wa umratin,
maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji dan umrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan-amalan yang ibadahnya itu sama dengan pahalanya haji adalah man ghada ilal masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, kecuali dia menginginkan untuk belajar au yu'allimahu atau mengajar, kana lahu ka'ajri hajin, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwasanya ada taklim, majelis taklim setiap malam Jumat. Barang siapa yang kemudian berangkat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Taman hajjatuhu, yang mana mendapatkan pahala haji yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapat disimpulkan wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, pahala yang perlu kita raup, pahala yang sangat besar ibadahnya, yaitu sebagaimana orang yang melaksanakan haji dan umrah. Pertama tadi adalah berbakti kedua orang tua. Beruntunglah bagi orang yang orang tuanya masih ada. Kemudian yang kedua adalah amalannya adalah sholat 5 waktu di masjid. Itu juga pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji. Yang ketiga adalah jamaah subuh sampai terbitnya matahari, yaitu sampai waktunya sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah menghadiri majelis taklim. Itu pahalanya besar sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Semoga kita yang hadir semuanya di sini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraup pahala-pahala yang besar meskipun kita masih belum mendapatkan antrian kuota untuk melaksanakan haji. Semoga keluarga kita semuanya diberi kesehatan, menemukan rezeki yang halal, banyak barokah, anak turun soleh solehah, berkah, berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu as-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
أن سيدنا محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطريقتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك عبادك من سواك. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا في الدنيا والقبول بجاه سيد رسول. الفاتحة. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه One.